Selamat pagi Amang dan Inang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, berkatilah kami dalam perenungan ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dalam hidup kita, suka duka silih berganti, datang dari segala penjuru. Apakah itu dari keluarga, pasangan, anak, atau bahkan dari diri kita sendiri. Ada juga dari lingkungan pekerjaan atau lingkungan sekitar. Kita senantiasa berada di dalam pergumulan itu dan tantangan itu. Amang dan Inang sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah berdosa dan kita sedang berjuang untuk mempertahankan iman yang telah kita terima dari Yesus Kristus, dosa itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Ini yang membuat kita mengalami tekanan, depresi, stres. Ini yang membuat kita sering ragu, bimbang, dan cemas. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu setia. Dia menguatkan hati kita dan memelihara kita terhadap yang jahat. Artinya satu-satunya sumber kekuatan yang membuat kita lega, dipenuhi sukacita dan damai sejahtera itu berasal dari Tuhan. Tuhan menjagai kita. Tuhan selalu mengetahui apa yang sedang kita alami, beban-beban berat. Tuhan juga tahu apa yang akan kita lakukan, solusinya. Tuhan juga memimpin kita. Dia memberikan segalanya kepada kita, Amang dan Inang. Oleh karenanya, sebagai orang beriman, tentu hanya Tuhan saja tempat kita bersandar dan satu-satunya yang bisa kita andalkan. Maka nats ini mengajak kita untuk melihat secara jernih di dalam mata iman kita bahwa masalah apapun itu sesungguhnya kita bisa hadapi. Yang berikut, bahwa dalam keluarga kita hari ini ada begitu banyak tantangan-tantangan. Sering sekali permasalahan itu datang di masa kini itu berasal dari dalam keluarga. Komunikasi, pengertian, saling mengasihi itu sudah semakin tergerus di zaman sekarang karena begitu banyak kemajuan-kemajuan dan distraksi yang terjadi yang merenggut anggota keluarga kita. Sesungguhnya mereka hadir secara fisik, mereka tetap di sini di samping kita, tapi hatinya, kasih sayangnya itu sangat dingin. Karena kita tahu hari ini kita disibukkan dengan pekerjaan, kebutuhan yang meningkat, yang mahal, nilai upah yang kita terima itu kalau kita bandingkan dengan kebutuhan sehari-hari itu sangat jauh. Bahkan kita harus diajar untuk benar-benar irit, berhemat. Ini membuat komunikasi dalam keluarga itu sangat terganggu hari ini. Karena semua orang punya kesibukan dan jamnya sendiri-sendiri. Sangat sulit waktunya untuk berkumpul dengan kualitas. Maka Amang dan Inang, kita melihat melalui firman ini, kalau kita meminta hikmat, memohon kekuatan daripada Tuhan di dalam iman yang sungguh-sungguh, situasi di dalam keluarga kita bisa atasi. Kita bisa tahu, bahkan kita bisa memahami anggota keluarga kita. Karena ketika kita berkomunikasi kepada anggota keluarga, kadang rasa letih lelah itu lebih dominan. Dan kadang kita mudah sekali emosi terhadap anggota keluarga kita dibanding dengan rekan sekerja atau orang di luar sana. Ya memang itu natur, karena kita merasa ini orang dekat, harusnya dia mengerti sama saya. Kalau di luar sana itu sebatas kerjaan. Maka Amang dan Inang, mari kita andalkan iman kita. Kita undang Allah masuk ke dalam keluarga kita untuk menjadi penopang, perlindungan, supaya kita bisa memahami anggota keluarga kita. Kita bisa saling menunjukkan kasih di dalam Kristus. Demikian juga Amang dan Inang, bahwa kita diajak juga untuk seimbang dalam berdoa dan bekerja. Mengapa? Allah memang setia.
tapi Allah menginginkan kita juga berbuat. Bukan berarti kita tidak memikirkan firman, kita tidak menerapkan apa yang kita terima dari firman Tuhan, dari khotbah, dari renungan harian. Artinya cuma sekedar menempel begitu menjadi satu pengetahuan saja. Bukan. Allah menginginkan kita untuk melakukan, bertindak, dan setiap keputusan harian kita itu didasari, digerakkan, dimotivasi oleh firman Tuhan. Itu yang Allah inginkan, supaya kita menyadari bahwa Allah itu setia. Karena pertolongan dari Tuhan itu benar-benar ada, tapi hanya terjadi bagi orang yang mau merespon dan menyambutnya, dan sungguh-sungguh memelihara firman itu serta melakukannya. Amin dan ya. Maka firman ini sebenarnya sangat kuat pesannya bahwa apapun masalah kita, bagaimanapun keadaan kita, Allah itu setia dan selalu menemani kita menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Tuhan memberkati, dan percayalah, Tuhan telah selesaikan masalah kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah kami dan kuatkanlah kami dalam menghadapi segala tantangan kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami, dan semua masalah itu bisa kami menangkan di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.